Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Salahuddin Arifan, NIM 0421868822 dari Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka. Di sini saya akan membahas tugas 1 laporan praktikum mata kuliah administrasi jaringan. Di sini disediakan soal. Anda adalah seorang administrator pada perusahaan XYZ. Suatu ketika Anda ditugasi untuk membangun topologi jaringan pada gedung baru dengan syarat 1. Menggunakan kelas C. 2. Perusahaan XYZ memiliki 5 divisi dan masing-masing divisi harus memiliki segmen network tersendiri dan ada satu segmen digunakan sebagai hotspot PAM. Yang ketiga, jumlah komputer pada masing-masing divisi tidak lebih dari 20 divisi. Ya, jadi pertanyaan adalah buatlah network IP numbering plan untuk kebutuhan perusahaan XYZ dengan ketentuan yang pertama menggunakan network kelas C. Yang kedua, tentukan berapa jumlah subnet yang ideal. Dan yang ketiga, buatlah tabel map pengalamatan IP yang digunakan sebagai panduan dalam melakukan setting IP address. Langsung saja kita ke jawaban. Yang pertama, kita akan menentukan berapa jumlah network dan host ideal yang akan terbentuk. Di sini saya menggunakan IP address 192.168.9.1 karena yang digunakan itu harus kelas C. Selanjutnya kita gunakan subnet mask /27. Kita konversi ke bilangan binary yaitu menjadi 111.11111 sampai sini ini outnya. Dan yang segmen yang keempat ini kita ubah, tambahkan angka 1 sebanyak 3 di awal. Selanjutnya kita hitung berapa jumlah network dan host yang akan terbentuk dari subnet /27 ini. Yang pertama kita menghitung jumlah network. Rumusnya itu 2 pangkat NN. Di sini adalah jumlah bilangan binary 1 pada segmen keempat ini. Di sini jumlah bilangan binary 1 berjumlah 3, berarti masukkan ke dalam rumus itu 2 pangkat 3 berarti 8. Berarti jumlah network yang akan terbentuk adalah sebanyak 8. Oke, berapa host atau klien tiap network yang akan terbentuk? Rumusnya itu 2 pangkat H dikurangi dengan 2 pangkat H di sini adalah jumlah bilangan binary 0 pada segmen terakhir, segmen keempat. Ini langsung kita masukkan. Di sini 0 itu ada 5. Berarti 2 pangkat 5 dikurangi 2. 32,5 berarti 30 host atau klien. Nah, dari data ini kita bisa menentukan IP address berapa sampai address berapa tiap network yang bisa digunakan. Kita masuk ke tabel subnetting di sini. Sini saya sudah masukkan ya. Tiap network ID-nya itu dikarenakan jumlah host tiap network itu 32. Berarti setiap network ID kita tambahkan dengan 32. Ujung IP address itu kita tambahkan 32. Ini network ID pertama ya sudah pasti ini 192.168.10.0 segmen 0. Selanjutnya untuk network ID yang kedua kita tambahkan 32 menjadi 192.168.10.32. IP address network ID yang ketiga kita tambahkan lagi 32 menjadi 192.168.10.4 dan seterusnya sampai network ke-8. Bisakah kita menambahkan satu network lagi? Kita coba ya. 224,32 berarti 256. Tentunya ini tidak bisa karena maksimal itu sampai ke 250. Berarti betul ya jumlah network yang akan terbentuk itu ada 8 network. Selanjutnya kita masuk ke tab kolom berapa IP address awal dan IP address akhir serta IP broadcast yang terbentuk tiap network ID tiap segmen. Untuk penentuan IP broadcast kita yaitu
satu angka sebelum network ID berikutnya. Contohnya itu IP broadcast segmen yang pertama yaitu satu angka sebelum network ID yang kedua, yaitu 192.168.10.32. berarti IP broadcastnya itu 192.168.10.1. Untuk IP address awal itu satu angka setelah IP address network ID dari 192.168.10.1, dan IP address ID itu satu angka sebelum IP broadcast, berarti 192.168.10.30. Untuk network ID yang kedua sama itu IP broadcast itu adalah 192.168.10.63, satu angka sebelum network ID yang ketiga, dan IP address awalnya itu 192.168.10.3, dan IP address akhirnya 192.168.10.62. Berikutnya sampai ke network ID yang ke-8 dengan menggunakan cara yang sama di sini, yaitu IP address-nya awalnya itu 192.168.10.225, IP address akhirnya itu 192.168.10.254, dan IP broadcast itu 192.168.10.255. Kita masuk ke setting IP address di perusahaan Exejet ya. Dikarenakan yang dibutuhkan adalah 6 divisi, 6 network, 6 segmen, yaitu 1 hotspot dan 5 divisi, maka kita cukup menggunakan network 1 sampai network 6, network ID 1 sampai 6, nanti cukup dari 192.168.10.0 sampai ke 192.168.10.160 untuk kita gunakan setting IP address di perusahaan Exejet dengan asumsi 20 komputer atau klien dalam setiap divisi. Langsung kita masukkan ke tabel IP. Di sini saya masukkan divisi yang akan digunakan, terdiri dari divisi dari hotspot, segmen itu hotspot, serta 5 divisi dari A sampai E. Dengan klien masing-masing segmen itu 20. Untuk alamat IP awal mulai dari hotspot ya, karena yang A20 saya menggunakan IP address dari mulai 192.168.10.1 hingga 192.168.10.20, yaitu dengan kelas subnet yang digunakan adalah 192.168.10.0/27. Selanjutnya untuk divisi A kita gunakan kelas subnet yang kedua, yaitu 192.168.10.32/27, dan IP yang digunakan yaitu sebanyak 20, mulai dari 192.168.10.33 hingga 192.168.10.53. Selanjutnya untuk divisi B kita gunakan kelas subnet 92.168.10.4 dengan IP yang kita gunakan yaitu 192.168.10.65 serta IP akhirnya 192.168.10.85. Selanjutnya untuk divisi C kita masuk ke kelas subnet 192.168.10.96 dengan IP address dari 192.168.10.97 hingga 192.168.10.117. Selanjutnya untuk divisi D sama yang kita gunakan kelas subnet 192.168.10.128/27 dengan IP address mulai dari 192.168.10.129 hingga ke 192.168.10.149. Selanjutnya untuk divisi E kita gunakan kelas subnet 192.168.10.160/27 dengan alamat IP mulai dari 192.168.10.161 hingga 192.168.10.181. Dan itu adalah pengaturan IP address yang akan saya gunakan untuk perusahaan Exejet dengan masing-masing divisi itu sebanyak 20 kali. Mungkin cukup sekian pembahasan tugas 1 dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan kelebihannya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.